Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Advanced Encryption Standard atau yang biasa disebut sebagai AES. AES adalah algoritma enkripsi simetrik yang diadopsi sebagai standar enkripsi oleh pemerintah Amerika Serikat. AES menggantikan Data Encryption Standard atau yang biasa disebut DES dan dikenal karena keamanannya yang tinggi dan efisiensinya dalam berbagai aplikasi. AES bekerja dengan membagi data yang akan dienkripsi ke dalam blok-blok berukuran 128 bit. Setiap blok data ini kemudian diproses melalui beberapa putaran transformasi yang melibatkan subbyte, cifrow, mixed column, and add round key. Jumlah putaran transformasi tergantung pada panjang kunci yang digunakan. Ada 128, 192, atau 256 bit. Ukuran kunci ini berdampak langsung pada keamanan. Dengan kunci yang lebih besar memberikan perlindungan yang lebih baik. Untuk kunci 128 bit, enkripsi terjadi 10 kali, 12 kali untuk 192 bit, dan 14 kali untuk 256 bits. Pilihan ukuran kunci bergantung pada persyaratan keamanan data, di mana tingkat keamanan yang lebih tinggi memerlukan ukuran kunci yang lebih besar. Selanjutnya adalah algoritma AES. Algoritma AES sendiri memiliki dua input, yaitu plain text yang merupakan array berukuran 16 byte yang berisi data masukan, dan key yang merupakan array berukuran 16 byte yang berisi kunci atau cipher key. Algoritma AES sendiri menggunakan ukuran blok tetap, yaitu 128 bit atau 16 byte. Di sisi sebelah sini, kita dapat melihat bahwa proses enkripsi dimulai dari plain text yang kemudian diubah menjadi input state berukuran 16 byte atau array 2 dimensi berukuran 4x4. Sementara di sisi sebelah sini kita dapat melihat bahwa kita memiliki kunci dengan panjang tertentu, bisa 128, 192, ataupun 256 bit. Proses ini dimulai dengan initial transformation yang kemudian dilanjutkan ke beberapa round yang dimana jumlah roundnya ini tergantung dengan panjang kuncinya. Selama proses berlangsung, setiap round akan menggunakan round key yang dihasilkan dari proses key expansion, yang mana hasil akhirnya adalah ciphertext yang berukuran 16 bytes. Nah, kemudian untuk proses yang terjadi di setiap roundnya, ada tahap pertama yaitu add round key, di mana add round key ini melakukan XOR antara state awal dengan cipher key. Tahap ini juga disebut sebagai initial round. Kemudian tahap yang kedua yaitu end in satu rounds, di mana proses yang dilakukan pada setiap putarannya ini terdapat 4 proses utama. Yang pertama yaitu subbytes, yang kedua shift rows, yang ketiga mix columns, dan yang terakhir add round key. Kemudian pada tahap terakhir yaitu final rounds, sebenarnya prosesnya hampir sama dengan ending satu rounds, tapi tidak ada tahapan mix column. Untuk tahapan subbyte sendiri, ini memetakan setiap byte dari array state dengan menggunakan tabel substitusi S-box. Misalkan sebuah elemen pada array state dinyatakan sebagai SR, C sama dengan X, ya, di mana X dan Y ini merupakan digit heksadesimal. Untuk menentukan hasil substitusinya, yaitu S aksen R, C, dilakukan pencarian pada tabel S-box dengan menggunakan X sebagai penunjuk baris dan Y sebagai penunjuk kolom. Nilai yang berada pada perpotongan baris X dan kolomnya di tabel X-box merupakan hasil baru S aksen R, C. Sebagai contoh, S0,0-nya 19, maka S aksen 0,0-nya adalah D4. Kemudian untuk proses shift row, ini melakukan pergeseran secara siklik pada 3 baris terakhir dari array set. Jumlah pergeserannya ini bergantung pada nilai barisnya atau R. Untuk R sama dengan 1 digeser sejauh 1 byte, jadi di sini S1,1-nya pindah ke sini. Kemudian R sama dengan 2 digeser sejauh 2 byte, jadi S2,2 yang awalnya di sini pindah ke sini, dan R3 ini digeser sejauh 3 byte, dimana yang awalnya di sini menjadi di sini. Sedangkan untuk R sama dengan 0 tidak digeser, jadi state awal dengan state hasilnya akan sama. Kemudian untuk tahapan mix columns, ini mengalihkan setiap kolom pada array state dengan sebuah matriks tetap, sehingga hasil array state-nya yaitu matriks tersebut dikalikan dengan array state awal. Jadi setiap byte keluaran individu ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Dan tahapan terakhir yaitu add round key, di mana ini melakukan operasi XOR terhadap sebuah round key dengan array state, dan hasilnya ini disimpan di array state. Sebagai ilustrasi dapat lihat di sini, ini adalah array state awalnya, kemudian di XOR dengan round key-nya yaitu WL plus C, di mana L ini adalah 4 dikali round, dan ini merupakan hasil array state-nya. Nah, dan selanjutnya untuk proses key expansion sendiri ini
merupakan tahapan untuk menghasilkan round key dari satu kunci utama. Jumlah round key yang dihasilkan ini tergantung pada panjang kunci utamanya. Untuk kunci 128 bit akan menghasilkan 11 round key, 192 bit akan menghasilkan 13 round key, dan 256 bit akan menghasilkan 15 round key. Pada contoh AES128, kunci utamanya ini berukuran 16 byte yang kemudian dipecah menjadi 4 kata, yang masing-masing katanya berukuran 4 byte, yaitu W0 sampai W3. Proses ini kemudian berlanjut untuk menghasilkan total 44 kata, mulai dari W0 hingga W43. Dan setiap 4 kata ini digabung menjadi satu round key. Nah, dapat lihat di grafik ini, dari K0 sampai K3 akan menghasilkan W0, K4 sampai K7 akan menghasilkan W1, K8 sampai K11 akan menghasilkan W2, K12 sampai K15 ini akan menghasilkan W3. Sedangkan untuk W4 sendiri diperoleh dari hasil XOR dari W0 dengan fungsi G dari W3, W5 diperoleh dari W4 di XOR dengan W1, W6 diperoleh dari W5 di XOR dengan W2, dan W7 diperoleh dari hasil XOR dari W6 dengan W3. Dan proses ini terus berlanjut hingga didapatkan suatu kata baru. Nah, untuk fungsi G, untuk proses yang terjadi di G sendiri ini terdapat beberapa tahap. Pertama, dari suatu kata ini terdiri dari B0, B1, B2, dan B3, kemudian dilakukan root word, yaitu rotasi byte ke kiri. Di sini B1-nya pindah ke sini, B2 ke sini, B3 ke sini, dan B0-nya ke sini. Nah, kemudian dilakukan subword, yaitu substitusi setiap byte dengan tabel S-box yang nantinya menghasilkan B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen, dan B0 aksen. Nah, kemudian byte pertama dari hasil substitusi yaitu B1 aksen di XOR dengan konstanta round atau rcon. Sementara 3 byte lainnya akan bernilai tetap. Dan ini hasil dari fungsi G ini di XOR dengan kata sebelumnya untuk menghasilkan kata baru. Dan proses ini akan terus diulang hingga semua round key terbentuk yang nantinya akan digunakan pada setiap putaran enkripsi AES. Selanjutnya adalah penjelasan dari program AES yang kami buat. Pertama, kami mendefinisikan tabel ASCII untuk mengubah karakter plaintext dan kunci menjadi nilai desimal, Sbox untuk substitusi byte, dan run constant untuk memastikan kunci tiap run tidak linear. Lalu fungsi text to hex list untuk mengubah teks menjadi list 16 byte dan melakukan padding jika diperlukan. Lalu ada fungsi text to matrix untuk mengubah list menjadi state matrix 4x4. Dan ada fungsi matrix to hex dan print matrix hex untuk mengonversi state menjadi format hexadesimal untuk ditampilkan. Lalu kami juga membangun fungsi subbytes untuk mengganti setiap byte state sesuai Sbox dengan memisahkan 4 bit kiri untuk menentukan baris di Sbox dan 4 bit kanan untuk menentukan kolom di Sbox. Lalu ada fungsi shift rows di mana fungsi ini akan menggeser baris secara siklik ke kiri sesuai dengan nomor baris, kecuali baris 0 tidak mengalami pergeseran. Misalkan baris 1 akan digeser ke kiri 1, baris 2 digeser ke kiri 2. Lalu ada fungsi xtime yang digunakan untuk mengalihkan dengan 2 di JF248. Fungsi ini memeriksa bit paling kiri atau MSB. Jika MSB-nya 1, maka hasil geseran satu posisi ke kiri direduksi dengan XOR 0x1b. Kalau misalnya 0, cukup digeser ke kiri satu posisi. Lalu ada tahap mix columns untuk menambah difusi. Di sini ada dua fungsi. Yang pertama, mix single column untuk menghitung XOR semua byte kolom dan menyimpan byte pertama untuk workaround di byte terakhir nanti. Dan tiap byte baru dihitung dengan cara byte asli di XOR dengan P, di XOR dengan perkalian 2 di JF248. Lalu ada fungsi mix column untuk menerapkan proses mix single column ke seluruh kolom state matrix dan hasilnya akan disimpan pada posisi awal dari state matrix. Selanjutnya kita buat fungsi add round key untuk melakukan XOR setiap byte pada plaintext yang bersesuaian di round key. Kemudian kita akan membuat round key untuk 11 ronde dengan mengekspansi kunci awal yang kita miliki. Mulanya kita perlu mengambil semua byte dari key awal dan simpan 4 word pertama dari key awal ke dalam variabel key schedule. Kemudian ambil word sebelumnya, dalam hal ini contohnya untuk W4, maka kita simpan W3 dalam variabel temp. Dan jika word ke I dengan I modulo 4 sama dengan 0, kita lakukan 3 langkah berikut, yaitu root word, subword, dan juga XOR dengan rcon. Di mana hal ini round konstanta atau rcon yang dipakai harus bersesuaian dengan ronde. Setelah dilakukan 3 hal di atas, XOR dengan 4 word posisi sebelumnya, simpan ke dalam variabel schedule, dan lanjut ke word
ke I berikutnya. Kemudian setiap port perlu kita gabungkan dengan membuat matriks 4x4. Pada akhirnya, fungsi ini akan mengeluarkan round keys dengan 11 ronde key 4x4. Untuk enkripsi AES, kita panggil beberapa fungsi yang sebelumnya sudah didefinisikan. Pada ronde ke-0, kita lakukan round key awal dengan round key 0. Dan untuk ronde ke-1, 9 sampai 9 dilakukan tahapan subbyte, shift rows, mix column, dan juga round key dari matrix state atau plaintext. Dan untuk ronde ke-10 kita melakukannya tanpa step mix column. Terakhir untuk main program, berikan masukan plaintext dan juga kunci rahasia dengan maksimal 16 karakter. Nantinya karakter ini akan diubah ke desimal dengan bantuan fungsi text to matrix. Dan untuk mendapatkan ciphertext, gunakan fungsi AES encrypt dan ubah format matriks yang awalnya desimal menjadi hex. Kemudian untuk hasil dari program, kita masukkan plaintext dan juga kunci rahasia dengan maksimal 16 karakter, yaitu dengan plaintext 2192 dan juga dengan kunci rahasia That's My Kung Fu, di mana kunci rahasia dan plaintext ini sebelumnya telah kita konversi dengan tabel ASCII, sehingga mendapatkan matriks plaintext dan juga matriks hyperkey seperti pada gambar yang bagian kanan. Kemudian hasil enkripsi ini diperoleh ciphertext berukuran 4x4 sebagai berikut, di mana setiap elemen matriks ini mewakili 1 byte ciphertext yang merepresentasikan kombinasi kompleks dari plaintext dan kunci yang telah melewati berbagai operasi. Selanjutnya ada analisis komputasi program. Yang pertama yaitu ukuran kunci yang terbatas. Seperti yang kita ketahui bahwa AES ini hanya memiliki 3 ukuran kunci, yaitu 128, 192, dan 256 bit. Maka ketika kita membutuhkan kunci dengan ukuran yang lebih banyak atau lebih sedikit daripada 3 varian tersebut, kita harus menyesuaikan ulang. Selanjutnya yaitu autentikasi data. Proses AES dengan kunci yang simetris ini hanya menjamin kerahasiaan data, bukan keaslian data. Selanjutnya yaitu kebutuhan komputasi yang besar. Untuk proses dekripsi dan enkripsi AES ini memerlukan proses yang cukup panjang, sehingga ketika digunakan perangkat dengan sumber daya terbatas atau dataset yang besar, proses ini akan berjalan lebih lama. Selanjutnya yaitu efisiensi program. Berdasarkan program yang telah kami jalankan sebelumnya, kami melakukan program dengan cara mengoperasikan byte per byte sehingga kurang efisiensi. Proses ini dapat berjalan lebih efisien jika digunakan library NumPy. Baik, selanjutnya untuk aplikasi AES sendiri ternyata dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada Wi-Fi, di mana AES digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel atau wireless agar informasi sensitif seperti kata sandi dan data pribadi tetap terlindungi. Kemudian AES juga digunakan untuk protokol internet HTTPS, cukup mirip dengan Wi-Fi, di mana AES digunakan untuk mengamankan data yang dikirimkan antara browser dan server demi melindungi informasi pengguna. Selain itu, AES juga digunakan untuk keamanan pesan, di mana aplikasi pesan seperti Signal dan WhatsApp menggunakan AES untuk memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca isi percakapan mereka. Kemudian digunakan juga untuk mobile application, di mana banyak aplikasi terutama yang menangani transaksi keuangan menggunakan enkripsi AES untuk mengamankan data di perangkat dan saat dikirim. Kemudian terdapat pula beberapa penelitian yang mengaplikasikan AES untuk memecahkan masalah yang cukup spesifik, seperti mengamankan aplikasi pemesanan bibit ternak di BPSI UAT yang sebelumnya rentan dengan mengenkripsi ID ternak dan nomor pembayaran. Kemudian terdapat pula penelitian yang berupaya untuk mengamankan smart card seperti kartu parkir dan e-money dengan inovasi kunci dinamis berbasis ID unik setiap kartu, sehingga data transaksi dan data pribadi terlindungi. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan bukti bahwa AES merupakan solusi praktis yang sebenarnya bisa diadaptasi untuk berbagai kebutuhan keamanan data di kehidupan sehari-hari. Kemudian berikut ada referensi yang kami gunakan untuk tugas kali ini. Dan cukup sekian presentasi mengenai Advanced Encryption Standard atau AES dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.